Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari materi akidah akhlak, khususnya di kelas 4. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan buku paket akidah akhlak. Ya, kemudian sembari dibuka penjelasan dan simak penjelasan dari Bapak ya di halaman-halaman yang sedang Bapak sampaikan. Oke, baik, silakan dibuka bukunya. Ya, untuk kalimat thayyibah sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu bagaimana kita menggunakan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Ya, adapun hari ini kita memasuki materi yang baru. Kita masuk ke bab yang kedua, seputar Asmaul Husna. Perlu diketahui bahwasanya Asmaul Husna itu banyak. Biasa teman-teman ketika zikir Jumat melalui online kita membaca Asmaul Husna, yaitu berjumlah 99. Namun yang kita pelajari di kelas 4 ini, khususnya di semester 1, yaitu ada 3, yaitu Al-Malik, kemudian Al-Aziz, dan Al-Quddus. Nah, jika teman-teman perhatikan atau mengamati ilustrasi yang ada di gambar, ya, di sini ada benda-benda langit, ya, planet-planet. Siapa yang menciptakan? Tentu bukan manusia. Namun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maharaja dan Sang Maha Kuasa. Karena Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang mengatur semuanya, Allah lah yang melakukan itu semua secara sendirian. Ya, tidak dengan bantuan siapapun dan apapun. Nah, adapun ketika kita melihat di ilustrasi yang bawah bahwasanya ada beberapa anak-anak, baik laki-laki maupun wanita, mereka sholat berjamaah. Tentu hal ini merupakan sebuah perintah yang harus kita penuhi, yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada seluruh umat muslim agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu khususnya di ilustrasi yang kedua ini, kita sebagai seorang muslim ya, senantiasa melakukan, karena kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya, dan salat subuh. Kalau ditambah dengan sunah-sunahnya akan sangat lebih banyak lagi. Ya, demikian. Oke, baik. Nah, adapun di bagian di halaman 14 yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya Asmaul Husna itu ada 99. Jadi nama-nama baik atau sifat-sifat yang baik yang Allah Subhanahu wa taala miliki ada 99. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghafalnya, kita bisa melancarkannya. Ya, yang penting senantiasa dan sering-sering untuk dilatih. Nah, adapun Asmaul Husna yang kita pelajari yang tadi Bapak sampaikan 3, yaitu Al-Malik, kemudian Al-Aziz, dan Al-Quddus khususnya. Nah, kita masuki Asmaul Husna yaitu Al-Malik. Al-Malik merupakan salah satu dari nama-nama baik yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Apa arti dari Al-Malik, Pak? Al-Malik artinya yaitu yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha raja. Pak, apakah rajanya sama dengan Raja Salman yang ada di Arab Saudi? Apakah rajanya sama dengan raja di Brunei? Tentu berbeda. Ya, raja di Arab Saudi, raja di Brunei, mereka masih membutuhkan orang lain. Ya, mereka masih membutuhkan pekerja-pekerja yang lain untuk membangun istananya, untuk mengelola negaranya. Ya, namun Allah, kalau Allah itu tidak membutuhkan siapapun, Allah melakukannya sendiri semua. Allah menciptakan langit-langit, Allah menciptakan seluruh makhluknya, itu Allah lakukan sendirian. Jadi mutlak Allah yang melakukan sendiri. Ya, mutlak semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ketika ada manusia yang menyombongkan dirinya karena dia memiliki jabatan, wah saya presiden, wah saya bisa ngatur semuanya, atau mungkin saya pejabat, saya bisa ngatur, atau saya anak sultan, saya bisa mengatur. Tetap ya, mereka itu membutuhkan manusia lainnya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak. Sehingga Allah lah yang maha merajai atas semua raja-raja yang ada di muka bumi ini. Ya. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerajaan Allah mutlak. Jadi Allah benar-benar ya menunjukkan keagungannya, menunjukkan kemuliaannya ya atas segala apa-apa yang telah diciptakannya. Jadi ketika ada manusia yang sombong, na'udzubillah min zalik, jangan sampai. Ya, kita hindari, kalau bisa kita ingatkan bahwasanya yang berhak untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, kita semua ya pasti membutuhkan orang lain dalam berkehidupan. Ya, di sini adapun di surat Maryam ya di ayat 93 Bapak bacakan, in kullu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Maryam, surah Maryam. Maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya sekaya apapun itu manusia, semulia apapun derajatnya di dunia itu manusia, ketika mati, ketika wafat, maka dia akan menjadi seorang hamba di hadapan Allah. Dia akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang ia lakukan selama di dunia. Ya, jadi gak ada yang bisa menghindar. Pak, pakai orang dalam dibayar? Gak bisa. Ya, karena hukum Allah itu mutlak, Allah yang melakukan. Ya, jadi gak bisa tawar-menawar. Ketika seorang hamba tersebut sombong, maka ia akan mempertanggungjawabkan atas kesombongannya di hadapan Allah. Jadi semua kita akan kembali kepada Allah. Oleh karenanya tidak ada yang berhak kita sombongi. Ya, tidak ada yang berhak kita sombongi. Sekaya apapun kita semua, tidak ada yang berhak kita sombongi. Yang berhak sombong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki kekuasaan atas segalanya. Karena Allah juga tidak membutuhkan siapa-siapa. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah melakukan semuanya mutlak sendiri. Ya, beda dengan manusia yang senantiasa membutuhkan orang lain. Ya, sehingga diharapkan ketika mempelajari Asmaul Husna Al-Malik ini, yang pertama, ya, kita tentunya tidak merasa rendah diri. Pak, emang merasa rendah diri nggak boleh? Rendah diri itu di hadapan makhluk yang lain itu jangan. Ya, menjelek-jelekan diri, ya, menghina diri, merasa aduh nggak pede nih saya jelek, ya, tidak boleh. Ya, kalau rendah hati bagus, tapi rendah diri tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Kita hebat di versi kita masing-masing. Kita luar biasa di bagian kita masing-masing. Kita luar biasa di kemampuan kita masing-masing. Ya, kita boleh rendah diri, boleh. Namun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha berkuasa dan Maha merajai. Ya. Kemudian kita harus percaya bahwasanya apapun yang terjadi, ya, baik yang baik maupun yang buruk, ya, musibah ataupun nikmat, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu, ya, Allah mengetahui atas apa-apa yang kita tidak ketahui. Ya, kita lihat, aduh bencana, ada banjir, aduh ini musibah. Namun bisa jadi Allah punya rahasia lain. Ya, dengan mendatangkannya banjir itu di dekat rumah kita. Ya, jadi banyak orang-orang yang bersilaturahmi, keluarga-keluarga yang bersilaturahmi, memberikan bantuan. Nah, itu semua merupakan hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang ketiga, kita bisa lebih berhati-hati terhadap melakukan sesuatu, terutama menghindari dari sikap sombong. Karena yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk, nah, terutama perbuatan buruk, maka kita bisa lebih menjaga diri karena Allah mengetahui segala hal. Allah mengetahui atas apa-apa yang kita lakukan. Oleh karenanya
kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam melakukan hal-hal yang tidak baik terutama. Dan kita merasa cukup dengan nikmat Allah. Ya, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya, jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang tamak, yang kufur, yang gak pernah bersyukur, gak pernah merasa cukup. Nauzubillah. Kita bersyukur dengan keadaan kita yang saat ini. Pak, saya rumah masih ngontrak. Masa iya saya harus bersyukur? Insya Allah kita bersyukur. Karena masih banyak orang juga yang di bawah kita, bahkan mereka gak bisa ngontrak. Bahkan mereka gak bisa tidur di rumah. Ya, sehingga tepatlah rasa syukur senantiasa kita upayakan, ya, kita lantunkan, ya, kita cukupkan, ya, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Ingat, ketika kita melihat harta, itu sebaiknya kita melihat orang-orang yang di bawah. Melihat kekuasaan, melihat kekayaan, kita lihat orang-orang di bawah. Sehingga kita menjadi pribadi yang bersyukur. Namun ketika kita melihat orang-orang berilmu, orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, maka kita lihat yang di atas. Agar senantiasa memberikan motivasi kepada kita. Motivasi hidup. Ya, demikian. Nah, adapun hikmah dengan membaca Al-Malik, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, yang tadi, ya, bahwasanya kita sebagai makhluk itu nggak ada apa-apanya. Sudah semestinya kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, Pak? Patuh dan tunduk. Yaitu dengan menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yaitu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, membayar zakat, pergi haji. Ya, tentu kita upayakan agar kita bisa menjadi bagian orang-orang yang mampu. Ya, serta menjauhi segala larangan yang Allah larang. Ya, tidak mengkonsumsi makanan yang haram, kemudian tidak mengkonsumsi minuman yang haram dan lain-lain sebagainya. Adapun yang kedua, yaitu memudahkan dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang gak mau mendapatkan keridhaan Allah? Siapa sih yang gak mau mendapatkan syafaat dari Allah maupun dari Rasulnya? Tentu kita sangat berharap, kita sangat menginginkan. Karena perbuatan yang kita lakukan di dunia ini belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Namun, yang bisa memasukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan dari Allah. Syafaat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, serta syafaat dari orang-orang soleh maupun solehah yang senantiasa mendoakan kita, serta membawa kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Sehingga kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, alangkah baiknya dan hendaknya kita mengamalkan sering-sering mengucapkan kalimat Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Al-Malik, yang maha merajai, yang maha menguasai. Al-Malik, Al-Malik, yang maha berkuasa. Ya, tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.